Tapi Paulus bilang begini, karena itu kita hidup. Makanya muncul kata-kata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Yang merasa bersalah, kalau kita rasa itu benar, kita takut mau bilang. Nah, Kita di Instagram kita tulis, pengajaran Philip Mantova bidat. Tak begitu deh. cuma yang mendasari Pak Andre berani itu untuk agresif itu apa maksudnya sampai Banyak orang penasaran. iya. Banyak orang, bahkan kita Tapi kan orang terwahani kayak penasaran. Kayak mana kayak frontal banget tuh. Karena kebanyakan penelitian kan yang kita nonton sih di konten-konten bangun image bagus tuh, branding yang tapi ini Andre masuk dengan hantam sana sini. Itu DP image emang yang dibangun itu dong. Iya. Itu Saya memilih berbeda dari mungkin natural karena kita dari dulu DP orang memang dulu agak kasar. Kalau sekarang kan cuma tegas saja. Kalau dulu memang kasar banget begitu dong. Jadi memang Tuhan bisa merubah orang, tapi Tuhan terlahir dengan karakter yang sudah natural. Dia hanya bisa merubah DP etika. Akhirnya Tuhan DP etika jadi berbeda, tapi memang DP temperamen tidak akan pernah bisa mencapai sekali. Kita tidak akan semelankolis Kak Roland. Iya. Karena memang kita tuh orang yang koleris memang. Kita mau orang yang kenapa kita berani begitu? Kita baca Alkitab. Banyak sekali kata-kata sifatnya umpatan yang kemudian orang pikir bahwa hal itu tuh kayak sederhana. Contoh Paulus dan Rasul Markus. Dia waktu balik ke Alexandria, dia bangun institut gereja dan kuliah pertama itu. Dia bilang begini kepada sekolah-sekolah filsafat yang menentang ajaran ketuhanan. Dia bilang sekolah setan. Coba mana datang hari ini di sekolah-sekolah begitu, bilang sekolah itu sekolah setan, siapa yang berani? Tapi dia seorang rasul yang menulis Injil Markus berani bilang seperti itu kepada golongan-golongan yang menentang keakuratan Injil. Jadi ternyata kenapa gereja awal itu adalah taruhannya darah? Karena seberani itu orang. Oh iya. Kadang bilang di sana kalau nggak ke sana nggak mati, pasti bilang begini. Nggak apa-apa kita ke sana. Kita ke sana kok karena Injil. Agabus sudah pelia dalam penglihatan. Paulus tuh akan dipacung, memang akan digantung. Tapi Paulus bilang begini, karena itu kita hidup. Makanya muncul kata-kata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Iya, karena mati dan hidup adalah dalam Kristus. Karena itu maksud itu yang membuat kita kayak begini. Kita mau hidup sebenarnya for apa sih hari ini? Itu yang inti yang memang dulu satu hamba itu. Kita hidup sebenarnya for apa? Sampaikan aja kebenaran ya. Iya. Karena bagi kita disukai dan tidak disukai orang akan menambah sehasta. Akan membuat orang jadi kaya. Karena bagi kita kalau kita bilang selama itu tentang kebenaran, kita tidak akan pernah merasa bersalah. Yang merasa bersalah, kalau kita rasa itu benar, kita takut mau bilang. Nah, iya. Kebalikannya. Makanya pada konten-konten di Instagram, ternyata banyak orang juga yang sebenarnya suka begitu, tapi orang takut. Kita bilang, kenapa mau takut kalau umpamanya? Yang penting dasarnya betul-betul berdasarkan firman yang orang pelajari. Karena kita pelajari lama, memang masuk di situ, kita berani untuk begitu. Jangan asal. Ya bukan asal ini, memang dipelajari bagus-bagus baik-baik. Kita di Instagram kita tulis pengajaran Philip Mantova bidat. Kita bilang pengajaran Philip Mantova loh, teologisnya bidat. Kita takut karena yang kita bilang adalah teologinya. Kalau ada yang mau lapor, nggak ada mau lapor apa doktrin. Inilah apa doktrinnya, pengajarannya yang orang bilang orang ini penjaga barometer pengajaran Kristen yang memang sebenarnya begitu. Makanya kita bilang Kristen itu punya patron tadi, dia bilang begini, tapi orang nggak bisa pungkiri bahwa Allah sampai hari ini masih bekerja. Nah itu. Makanya manifestasi itu yang membuat kita beda dan tapi guru. Kita sempat bersih tegang dengan dia karena bagi kita kita mengalami hal-hal spiritual yang tidak bisa ngana jelaskan dengan materi. Sepintar apapun orang itu terjadi. Itu yang disebut dengan teologi Pentakostal. Teologinya benar, teologinya benar. Hidupnya itu mengalami manifestasi Roh Kudus. Tidak cuma semata-mata khotbah kemudian terima PK. Itu lain itu. Banyak lah, orang banyak. Hampir 98%. Tapi kita nyandak menghambat rezeki orang dari situ, itu terserah orang. Itu bukan jadi fokus. Itu bukan benar salah atau dosa tidak, itu enggak masalah. Itu kan jangan salah fokus.
yang jadi masalah di situ memang. Kalau orang dari awal jadi hamba Tuhan, orang tujuan itu. Nah itu kan nggak beda. Kalau kayak orang kan nggak pernah, bahkan kita nggak pernah mau jadi pendeta, nggak pernah terpikir ada kata hamba Tuhan dalam topik hidup. Iya. Tapi karena memang jalannya. Kalau memang Bro Andre seperti yang Tong bilang tadi, gara-gara PK tadi, ya kita rasa nggak mau datang kemari dia. Betul. Apalagi, tapi memang kali ini bercerita daging semua ini. Kalau secara apologet. Karena memang Yesus Episode bilang, kali ini. Yesus bilang yang bisa menandingi dia itu cuma Mammon. Oh iya. Cuma dia. Tapi Yesus juga bilang bersahabatlah dengan Mammon. Artinya Tuhan mesti kuasai rotasi Mammon ini. Jangan sampai dia yang balik menunggangi. Bagaimana? Sudah pilih pendeta? Kalau ada ayat Alkitab sama bilang bukan pendeta deh ini. Cuma menarik tadi yang ada Kita mau menarik terus ini. singgung Philip Mantova, ya pengajarannya, tapi mengklaim diri bahwa pekerjaan dan manifestasi Roh Kudus dalam hal ini masih mengakui itu. Siapa? Kita? Bukan cuma mengakui, kita mengalami. Sampai hari ini masih mengalami. Tapi bisa berseberangan dengan Philip Mantova ya, pengajarannya ya. Betul. Itu kenapa? Biasanya kalau dia dari Reform, dari gereja-gereja tertentu, Iya. Protestan, itu dia hajar ini perihal manifestasi Roh Kudus yang dikerjakan oleh yang melalui krusid-krusidnya Pastor Philip misalnya gitu kan. Apa itu festival kuasa Allah atau apa? Ada orang dihitung satu kita lihat DP YouTube itu aktris itu kan selalu. Oh iya, kita tunggu dia mau dialog dengan kita kalau dia berani. Serius, kita bilang kalau ada yang berani mediasi, kita tunggu pada dia. Kita tunggu kapan satu meja untuk rekam. Kita tunggu. Orang hitung dia. Iya, kita lihat kok. Challenge aja dulu sini. Siapa tahu dia mau nih. Kalau Patrice Bauni, mari dan Patrice Bauni DP itu. Patrice Smith. Ya, dia bahas soal baptisan, dia ambil kitab senior statement yang channel Firmum Veritatis. Itu kan Bang Deki itu kan tompe senior di satu grup apologet. Tapi kita bilang sorry, orang biasa apologet yang terjalankan ya mualaf-mualaf yang menyerang itu tuh. Tapi teman begini, masalah kembali ke Alkitab. Ini bukan, ini boleh berfilsafat silakan. Tapi Alkitab punya warna, dia punya bahasa. Itu yang kita bilang begini, yang membuat kita beda dengan dorang. Dorang bermasalah, dorang belajar sesuatu yang so melebar dari itu, tapi nak belajar ke akar. Dorang cuma lihat DP pohon bagus nih, DP batang kayaknya kuat. Tapi dorang nggak pernah tanya benihnya apa, akarnya bagaimana di pertumbuhan. Iya. Itu makanya kan. Kenapa Daud pilih pohon kurma? Karena dia bertumbuh atas bawah begitu. Itu yang perlu orang tahu. Nah, belajar teologi. Jadi kenapa kita walaupun dengan kita percaya begitu dengan Pak Philip Mantova tidak tahu suka, karena begini. Ada satu catatan gereja dari zaman Justinus Martir sampai dengan catatan Paus Roma pertama. Itu ada catatan, bahkan dalam dunia Katolik pun ada orang-orang kayak pastor-pastor begitu yang masih mengalami manifestasi bahasa roh atau karunia lidah. Contoh-contoh eksorsisme Katolik itu sebelum yang kayak orang lihat pakai bishop dan sebagainya, itu dulu tuh eksorsismenya begitu, dorang doakan, culture-nya sama dengan rasul-rasul. Jadi ternyata bahkan gereja Katolik atau Ortodoks yang dorang pikir bahwa itu kaku, enggak, dorang juga mengalami hal itu. Kita ada juga Katolik karismatik juga ada. Itu kan DP akibat dari sebenarnya bombastisnya itu. Tapi memang Katolik di awal itu dorang mengalami hal itu. Makanya kita bilang begini, ketika kita menemukan dokumen ini yang buat kita percaya Allah itu bekerja. Kita punya teman Katolik, nggak ada yang pernah berdoakan pada dia, tapi dalam DP kelemahan begitu dia bisa bahasa mendapatkan karunia lidah. Artinya begini, siapa yang punya itu? Allah. Bukan semata-mata nanti Philip Mantova tumpang tangan baru orang bisa melakukan itu. Itu yang membuat kita praktik lapangan terhadap karunia kesembuhan dan sebagainya itu yang tidak menurut kita tidak biblikal. Tidak bisa diklaim oleh satu orang. Bahkan orang ini tidak bisa perintah Roh Kudus. Itu yang kita bilang. Iya. Nggak bisa bilang Tuhan tolong. No.
Ngana bisa meminta tapi tidak bisa pinta. Tuhan kami perintahkan, Ngana bukan siapa-siapa. Ya. Memang kita juga, saya termasuk orang yang agak-agak anti dengan pernyataan kami klaim itu janji ini, kita rasa agak-agak Iya. Range berdua 30 60. Siapa orang tuh mau klaim. Betul kan? Betul. Tapi bukan berarti saya tidak mengakui pekerjaan manifestasi Roh Kudus. Sangat. Dan mengalami kan, orang mengalami itu hal-hal yang memang orang bilang mujizat. Ketika orang katakan berdoa berserah penuh, sudah Tuhan ini. Kan mereka sering pakai ayat apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga, akan apa yang kami orak di ini. Selalu itu, tapi itu kayaknya agak-agak gimana ya? Bagi hamba Tuhan yang memang terbiasa dengan ini tas sawang dengan Bro Andre pakai istilah jualannya begitu. Betul. Ya, kadang-kadang siapa marketingnya begitu lah. Marketingnya begitu. Keren sekali ini. Tapi kan brandingnya begitu, jadi yang dimuliakan sebenarnya hamba Tuhan. Orang akan lari, yang ini bagus ini. Dia kalau dia pakai begitu jadi. Orang yang lain kok rupanya nggak jadi Kan jadi begitu. Memang itu, bicara karunia, memang ada hal-hal yang perlu berapa sesi nih tong bahas. Kalau karunia memang lain, ada yang dikaruniakan karunia kesembuhan, ada yang, tapi kita lihat saya agak kurang setuju ya kalau lihat ada banner-banner apa baliho-baliho festival kesembuhan. Kan dikasih muka nih hamba Tuhan paling besar. Tuhan Yesus atau gambar-gambar itu yang ada gitu kan. Cuma si A, si B, si C, si D. Yang ada DPR apa artis di sini hamba Tuhannya, banner baliho sekarang kan begitu supaya menarik ada kecil di bawah sudut WC itu. Biasanya begitu tuh orang Jawa. Apalagi kalau bule yang ini. Sekali. Teman kan penuh orang ini. Pastor Andi Simon datang kemarin di Tikala. Itu orang kan bondong-bondong mau cari apa sama. Kita bilang ini praktik Tuhan modern. Mereka bertanya, apa menurutnya? Kita bilang, orang lantik Tuhan baru. Lantik Tuhan baru. Iya, kalau Yesus itu memang naturalnya Tuhan. Kalau orang dilantik oleh orang-orang. Makanya ada teori teologi itu namanya okultisme. Okultisme itu sesuatu yang teranggap Tuhan, dia jadi berhala. Maka tidak. Jadi manusia pun bisa jadi berhala. Kenapa? Misalnya Saryahanaya nak mau sujud kepada patung Nebukadnezar, karena dia bilang nggak bukan Tuhan. Iya, seotoriter apapun orang paksa dengan mau dibunuh, makanya banyak Kristen di zaman Nero itu dibunuh-bunuh semua. Kenapa orang Kristen bertahan zaman itu nak mau berubah? Padahal Nero menawarkan sesuatu yang sifatnya modern waktu itu. Nggak boleh ibadah, nggak boleh Kristen, tapi minum dong. Tapi ini nggak seks dong. Masuk ke kuil Artemis, silakan. Nggak usah bikin perbedaan. Antam semua. Doang nggak mau. Kenapa? Yang diajarkan Yesus bukan itu substansinya. Makanya sebenarnya yang terjadi hari ini, mau masuk gereja tapi ke klub, itu terjadi zaman itu. Dia buka besar-besar basar, nge-seks yuk masuk begini. Kristen bilang begini. Kalau orang lakukan itu, maka hilang orang penilai. Walaupun mesti mau ibadah tetap berkumpul, dia bilang bahkan orang akan bikin kalung tempat ibadah. Itu orang bikin begini. Nyanda, Kristen tidak pernah akan menyatu dengan publik politik daripada Kaisar Nero. Akhirnya dibakarlah Roma ini. Dituduhlah Paulus dan Petrus. Tapi juga ada kelompok-kelompok juga ya akhirnya melegalkan. Tuh bahkan di kondisi jemaat yang Paulus tulis surat juga. Ada juga yang tidak terlalu ini lupa Korintus kan ada juga bawah itu dinamika di gereja mula-mula. Tapi orang-orang yang bertahan dengan segala keadaan tidak mau bersinggungan dengan itu, memang kita kan sempat beberapa kali itu. Kan Kristen mula-mula mau bilang mujizat, nggak ada, mati beberapa ada juga mujizat. Anak kecil mati dibakar, digantung, kasih mengada dengan binatang buas di Kolosium. Emang begitu. Ada yang dipaksa bersetubuh dengan hewan, tapi tetap pertahankan nilai itu. Apa itu buku yang bilang makin dihambat makin merambat. Itu siapa yang bisa pertahankan tuh? Begitu cuma agama Kristen, kalau bukan karena ada Tuhan, ada yang bisa mempertahankan itu, maintain itu dia kan. Makanya itulah nilai. Padahal sebenarnya Tuhan dan orang sama loh Kak, sama-sama tidak melihat fisik Yesus. Iya. Tidak melihat, tapi apa yang terjadi?
Makanya kita bilang kita punya contoh orang yang bahkan kemudian dorong waktu dengan Yesus nggak berselang lama, tapi dia nggak lihat, tapi dia bisa percaya. Itu yang dia bilang iman adalah sesuatu yang nggak orang lihat, bukti dari segala nggak dengar, orang percaya. Makanya orang kalau mau bilang gambar Tuhan itu yang Yesus bilang tuh, barang siapa melayani salah seorang paling hina di muka bumi ini, ia melayani aku. Sebenarnya gambarannya itu tertinggal pada orang. Antara kita dengan anak gambaran Kristus sebenarnya untuk orang lain. Hubungan jemaat dengan pendeta itu sebenarnya menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Ini penting. Yang paling penting adalah Patris jawab tapi tantangan. Iya. Ini challenge juga ya untuk kanal Patris Smith. Ya kan? Ini apa? Karena kita belum begini. Sekarang anak 17 tahun itu bisa baku bantah dengan bisa jadi apologet. Karena apa? Kan buka internet, buka PDF apa sekarang kan DP apa so ada. Main numpang tanya begini, Indrek, kalau anak kan sadar, kita sadar betul. Kita ada rohani, Enrico itu DP channel besar sekali YouTube itu, dia mudah sekali. Tapi dia bisa hambat tuh kata-kata apa tuh yang dorong ubah dengan Alkitab. Tapi yang membuat beda apa kita bilang? Yang membuat beda seorang teolog dia punya senjata biblikal. Makanya yang kita kasih tajam tuh bahasa. Kita lihat orang Pep itu cuma banyak filsafat. Kita bilang mana orang nguni dulu, tasik kuliah bahasa Ibrani pengoni atau bahasa Yunani kong lihat di kebenaran. Karena kita begini, kita paling tidak suka sesuatu yang di kebenaran so nyata diubah. Kita tidak suka itu. Makanya perjanjian baru bagi kita tidak usah terlalu banyak tafsir. Itu kita bilang. Ada beberapa yang bisa, tapi pokok kebenaran kayak tentang baptisan. Kita tapi pernah dia kasih ajar kita cara belajar bahasa Ibrani. Yunani kan bahasa satu kali nggak tahan. Yang dia bilang kata sakit kapalan di laut mana. Nanti kita undang lagi ya, siapa tahu Patris Smith juga bisa terima tantangannya. Orang Bitung dia. Orang sama-sama Bitung masih aja buku dapur. Tapi pastikan karena argumen kuat. Mungkin waktu. Nanti ada asik kan, masih nanti ada topik-topik lain yang mungkin nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Tapi biasa kalau ending begini mesti ada sepatah dua kata dulu tuh, mesti pesan buat apologet itu atau gereja-gereja atau hamba Tuhan atau bidat-bidat atau kita pesan pertama buat generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba untuk mengungkapkan sesuatu yang Uni pelajari, Uni anggap benar, kemudian kasih keluar, jangan pernah takut. Kemudian jangan pernah takut terhubung dengan generasi sebelumnya, karena banyak anak muda sekarang takut terhubung dengan generasi yang sebelum. Jangan pernah takut, kemudian jangan pernah takut bertanya, dan yang paling penting stop Uni video-video era Susabdono. Itu dan Philip Antova, please. Lebih banyak baca Alkitab banyak-banyak itu itu aja mungkin dari ini. Ada itu Kak. Iya. Mana mau tutup? Oke. Terima kasih atas atensinya. Jadi tadi saya ulangi lagi yang namanya apa tadi? Patris Smith. Iya. Ditantang untuk debat apologet ya oleh saudara Andre. Tema baptisan. Iya. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.